Oke, selamat datang dalam channel kuliah daring bersama saya Dudi Hartono. Kali ini kita bertemu dalam kelas dasar penyuntingan video. Penyuntingan video atau lebih akrab atau lebih dikenal dengan istilah editing video. Jadi mengedit video itu bukan sekedar menempel, menyambung, gitu, merapihkan gambar sesuai dengan urut-urutan skenario atau storyboard. Tapi lebih dari itu, kita juga harus paham mengapa kita umpamanya menggandengkan gambar pertama dengan gambar kedua, mengapa kemudian kita perlu membuat transisi di antara kedua stock shot tersebut. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasarnya, tentang dasar teori yang bisa membawa kita pada pemahaman umpamanya kenapa sih kita menggunakan jenis transisi tertentu untuk ditempatkan di antara dua stock shot gitu. Kita juga akan paham umpamanya mengapa kita memilih gambar close up kemudian harus disambung dengan medium gitu. Nah, secara teknis mengedit video bukan sesuatu yang sulit-sulit amat, tapi di antara kemampuan teknis itu kita perlu dibekali dengan pemahaman tentang konsep editing itu sendiri. Jadi silakan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, tekan loncengnya agar terus mendapatkan informasi terbaru dari video-video di channel kuliah daring ini. Oke, baik. Apa sih penyuntingan video atau editing video? Pada dasarnya penyuntingan video atau editing video merupakan proses pengorganisasian, peninjauan, pemilihan, penyusunan gambar dan suara yang sudah di-capture selama proses produksi. Ya. Jadi prosesnya itu dari mulai mengumpulkan, mengorganisasi, menseleksi, menyusun sampai kemudian menjadikan itu sebuah video. Hasil akhir dari proses penyuntingan adalah sebuah visualisasi yang menyeluruh, yang sesuai dengan urut-urutan seperti yang dikehendaki oleh sutradara. Urut-urutan apa? Urut-urutan yang ada pada skenario atau storyboardnya. Jadi balik lagi, mengedit video itu bukan sekedar menempel, menyambung, tapi lebih dari itu, bagaimana visualisasinya kemudian enak ditonton. Ya, ada nilai estetikanya dan bahkan tidak lompat logika gitu. Oke, kita lihat tahapan proses penyuntingan. Proses penyuntingan atau proses editing itu dalam tahap produksi secara keseluruhan berada dalam yang disebut post-pro atau pasca produksi. Jadi ini adalah akhir dari alur produksi. Alur produksi yang pertama seperti kita ketahui itu ada namanya pre-production atau praproduksi. Itu tempatnya kita menggodok ide, tempatnya kita brainstorming dengan seluruh tim, membuat skenario, membuat storyboard, director board, memilih pemain dan sebagainya, termasuk budgeting di situ. Kemudian alur kedua adalah produksi. Ini adalah waktunya kita syuting, ya, merekam gambar sesuai dengan kebutuhan yang sudah dibicarakan dalam praproduksi. Nah, tahapan yang terakhir atau ketiga adalah pasca produksi. Jadi pasca produksi ini adalah tahapan terakhir di mana proses penyuntingan dilakukan.
Ini merupakan sebuah periode yang mencakup setiap dan semua pekerjaan pada proyek yang dilakukan setelah syuting selesai. Jadi selama proses pasca produksi, aktivitas yang dilakukan antara lain meliputi tadi penyusunan gambar, termasuk suaranya karena kita bicara tentang video, audio video, ya, menyelaraskan dengan cerita, menambahkan efek khusus, memasukkan grafis, judul, efek suara, musik dan sebagainya. Itu ujungnya nanti dibuat dalam bentuk hasil jadinya adalah outputnya adalah sebuah video. Oke, kita lihat tahapan proses penyuntingan. Ada acquire, ada organize, review and select, assemble, rough cut, fine cut, picture lock, master and deliver. Acquire itu adalah proses di mana kita mengumpulkan semua elemen audio visual. Jadi video hasil syuting tadi dikumpulkan, termasuk juga kita kalau butuh sound effect, kita butuh musik untuk background gitu, kita butuh animasi dan sebagainya, itu harus semua sudah dikumpulkan. Oke, kalau sudah semua dikumpulkan baru kita mengorganize-nya, membuat kategorisasi, mengumpulkan sesuai kategorinya. Video dikumpulkan dalam satu folder video, audio dikumpulkan dalam satu folder audio, animasi sendiri gitu, grafis sendiri. Nanti audio juga mungkin ada subfoldernya, ada yang sound effect, ada yang sound gitu. Video pun demikian, ada yang hasil syuting, mungkin ada yang footage gitu. Nah, setelah itu dikumpulkan dalam kategori kategorisasi, baru kita melakukan review and selection. Ini tujuannya apa? Agar kita benar-benar hanya mempunyai gambar yang dan audio yang kita butuhkan saja untuk proses editing gitu. Ya. Jadi ini nggak berat-beratin, nggak menu-menuhin folder kira-kira gitu. Kalau yang sudah tidak dibutuhkan kira-kira ya udah take out aja. Kalau sudah selesai proses seleksi dan review tadi, kita baru melakukan assembly, merakit gambar dan audio ke dalam framework software editing kita. Disusun tuh scene by scene, dari scene 1 sampai scene terakhir. Oke, disusun. Setelah disusun, baru kita melakukan pemotongan kasar, rough cut, ya, pemotongan kasar agar menyesuaikan pada durasi yang dibutuhkan. Oke, pada proses assembly tadi, menyusun awal tadi mungkin durasinya ya panjang gitu. Sementara yang dibutuhkan kalau kita bicara iklan pokoknya 30 detik. Nah, rough cut ini kita memotong-motong menjadi mendekati durasi yang dibutuhkan tadi, mendekati 30 detik. Baru pada pemotongan yang halus atau fine cut-nya itu benar-benar disesuaikan dengan durasi yang dibutuhkan, 30 detik ya 30 detik gitu. Ya, pemotongan rapihnya itu udah sesuai alur cerita dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah didapat durasinya, baru kita ada istilah picture lock. Jadi udah dikunci tuh gambar, baru kita melakukan proses penyuntingan. Kita baru melakukan menambahkan transisi, menambahkan efek video, menambahkan sound effect, menambahkan musik, koreksi warna dan sebagainya. Kalau itu selesai, sudah di preview oleh sama sutradaranya, sama produsernya, baru kita melakukan proses mastering. Jadikan tadi menjadi sebuah video gitu. Ya, kalau di software kita pencet export gitu kan, di export nanti dijadikan video. Oke. Hal penting lainnya dalam proses editing yang pertama-tama harus dipahami adalah dasar sebuah transisi. Ya, jadi dalam
editing, kita kan menyusun gambar antara gambar satu masuk ke gambar 2, gambar 3, dan gambar selanjutnya. Nah, perpindahan gambar satu ke gambar 2 atau gambar 2 ke gambar 3 acap kali butuh sentuhan estetik di sini. Inilah yang uh, kita namai transisi. Jadi ada sebuah efek yang membuat perpindahan gambar satu ke gambar 2 itu menjadi halus. Nah, transisi pertama kita mengenalnya dengan cut, merupakan perubahan seketika dari satu potongan gambar ke gambar lain. Nah, ini kalau ini penyusunan gambarnya tidak ditambahkan efek apa-apa. Jadi gambar satu berpindah ke gambar lainnya. Tentu saja ini biasanya digunakan untuk menggambarkan detail objek atau paling sering adalah untuk meningkatkan irama atau atmosfer dari sebuah kejadian. Umpamanya adegan perkelahian, adegan balap mobil gitu. Ya, tapi antara gambar satu dan gambar 2 harus punya kesinambungan waktu maupun tempat. Jadi tidak jumping gitu. Nah, pertanyaannya adalah kemudian kapan transisi cut digunakan? Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita menggunakan transisi cut. Pertama adalah continuity, ya, kesinambungan tadi. Kemudian perlu adanya impact terkait dengan tadi kita memainkan atmosfer atau irama dari sebuah adegan atau gambar. Kemudian ada perubahan informasi. Oke, di layar ada contoh video bagaimana ini adalah sebuah transisi cut. Kita lihat. Oke, gambar perempuan lagi nelpon, kemudian dia berpindah. Nah, itu tanpa ada efek transisi, ini transisi cut gitu. Oke. Nah, dalam transisi ini ada beberapa jenis transisi cut. Yang pertama ada straight cut. Straight cut merupakan jenis transisi cut yang mana shot A atau shot pertama digantikan dengan shot B tanpa ada interupsi sebelumnya, seperti pergantian suasana dari siang ke petang dan sebagainya. Oke, kita lihat saja contohnya pada video berikut ini. Oke, mobil masuk halaman, tiba-tiba masuk rumah, pindah lagi, keluar. Nah, itu straight cut. Oke, yang kedua adalah match cut. Match cut ini merupakan jenis penggabungan 2 shot dengan ketentuan objek memiliki ukuran dan besar yang sama, frame-nya sama. Kalau di sini big close up akan digantikan atau disambungkan dengan big close up lainnya. Oke, lihat perempuan yang pertama, yang kedua, frame-nya tetap sama, big close up. Oke, berikutnya ada jump cut. Jump cut ini yaitu pergantian shot yang tidak berkesinambungan yang diakibatkan karena perbedaan antara shot pertama dan shot kedua. Ini adegan melompat dari tempat satu ke tempat berikutnya, umpamanya dari rumah tiba-tiba ke suasana pantai, atau kita memberikan atau menampilkan adegan mau ke bandara gitu. Jadi dari rumah tidak perlu kita menampilkan buka pintu, kemudian keluar rumah, buka pintu pagar, keluar pagar, mobilnya jalan, terus keluar komplek, sampai tiba-tiba ke bandara, sampai ke bandara gitu. Itu kan panjang durasinya. Nah, jump cut ini memungkinkan untuk pemotongan tadi alur yang terlalu bertele-tele. Jadi adegannya bisa langsung dari keluar dari gerbang, kemudian adegan berikutnya, gambar berikutnya adalah establish bandara, kemudian berikutnya lagi adalah mobil tadi masuk ke area lobi bandara. Nah, ini jump cut. Ini contoh
video dengan transisi jump cut, di mana adegan pertama ada di sebuah pantai, kemudian beralih ke adegan lainnya. Nah, tiba-tiba sudah masuk ke ini, ada perlombaan gitu. Tadi orang lagi ngobrol. Oke, next. Transisi berikutnya, teknik transisi berikutnya adalah dissolve. Ini merupakan proses perpindahan potongan gambar secara perlahan, di mana ketika gambar pertama belum benar-benar hilang, potongan gambar kedua sudah mulai muncul perlahan-lahan. Oke, contohnya seperti ini. Nah, kita lihat di tadi pas helikopter tadi keluar. Jadi gambar belum selesai, tiba-tiba ada gambar helikopter keluar. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah kapan transisi dissolve digunakan? Setidaknya ada 5 alasan kenapa kita perlu menggunakan transisi ini. Yang pertama adalah perubahan waktu. Biasanya dari sore ke malam gitu. Nah, itu transisinya banyak menggunakan dissolve. Ada perubahan set, tempat, atau waktu yang dipercepat gitu. Adegan orang lagi ngelamun gitu, tiba-tiba langsung dari siang tiba-tiba malam gitu. Nah, ini untuk menarik daya tarik emosional dari subjek dalam cerita, untuk memberikan daya tarik. Kemudian ada hubungan yang kuat, visual yang kuat antara gambar yang out sama yang in, yang keluar dan yang masuk. Oke, berikutnya ada teknik transisi yaitu wipe, merupakan proses perubahan menghapus gambar dengan cara menyapu secara melingkar horizontal maupun vertikal. Ya, ini biasa digunakan untuk mengawali sebuah adegan dalam cerita, mengisyaratkan perbedaan waktu dan perubahan tempat. Oke, kita lihat contohnya pada video klip berikut ini. Oke. Nah, itu didorong, itu wipe dari posisi vertikal. Oke, berikutnya adalah teknik transisi. Dasar transisi adalah fade. Oke, fade merupakan proses perubahan atau peralihan potongan gambar dari gambar satu ke gambar yang lain dengan cara memudarkan gambar yang pertama lebih dahulu sebelum gambar berikutnya muncul. Kalau dissolve tadi kan ketika gambarnya pudar belum benar-benar hilang, gambar kedua sudah muncul. Kalau fade ini gambarnya benar-benar sampai hilang baru gambar kedua muncul. Nah, yang pertama adalah yang disebut fade in. Fade in ini perubahan dari gelap ke terang. Diawali sebuah keadaan gelap, kemudian muncul gambar dalam keadaan normal. Fade in biasa digunakan di awal program, di awal babak, adegan atau sekuen, atau ada perubahan waktu dan set juga. Oke, kita lihat. Nah, dari gelap masuk ke DreamWorks, gelap masuk ke pesawat. Oke, berikutnya fade out. Fade out tentunya berkebalikan dengan fade in. Ini dari gambar terang kemudian menjadi keadaan gelap. Ini biasa dipakai di akhir program, di akhir babak. Oke, kita lihat. Ya, fade out. Oke, itu saja pertemuan kita dalam sesi kali ini, penyuntingan dasar. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe, centang tanda loncengnya agar terus mendapatkan informasi terbaru dari channel Kuliah Daring. Terima kasih, sampai jumpa.